hatiku, galau jiwaku. Permisi Bu Clara, saya kesini mau jemput Adit. Saya mau ajak pulang. Oh, no. No way. No way? Kalau no way berarti saya juga tidak akan pulang. Saya akan nginep di sini. Pak Nasak, saya sebenarnya udah banyak masalah, udah cukup masalah saya. Saya nggak perlu tambah-tambahin ya. Ya udah, Adit. Please, tolongin ya, please. Kamu ikut dia. Sebentar aja. Ayo Adit, kita pulang. SMS dari siapa, Abi? Dari Yayasan Pemilihan Miss Jakarta, Kak. Mereka mengundang Abi buat ikut acara besok. Terus kenapa muka kamu kayak nggak suka gitu? Abi gak suka, Kak, sama pemilihan ratu-ratuan kayak gitu. Apalagi dulu almarhum Abi pernah bilang, saat kita berada di hadapan Allah nggak pernah melihat rupa kita cantik atau ganteng. Allah juga tidak melihat kekayaan, jabatan, atau status sosial kita. Tapi yang Allah lihat itu hati kita. Abizar, sebetulnya kalaupun kamu datang, bukan untuk mendukung kontes kecantikannya, tapi untuk mendukung bakti sosialnya. Tapi ya kakak sih terserah kamu, mau datang atau enggak. Kalau gitu, Abi akan ikut acara itu, Kak. Oke, para finalis, kalian mendapatkan 3 kamar, dan itu berarti 1 kamar diisi oleh 2 orang finalis. Sekarang akan saya bagi ya kamarnya. Yang pertama, Lisa sekamar dengan Maureen di kamar 1, yang kedua Astrid bersama Citra di kamar 2, dan yang ketiga Aura bersama Putri di kamar 3. Apa kalian sudah mengerti? Ya. Alex, kamu tidur di sini juga kan? Enggak, gue tidur di rumah gue. Lisa, kalau kamu butuh apa-apa, hubungin aku aja ya. Tenang aja, aku pasti hubungin kamu kok. Tawaran gue cuma buat Lisa. Aduh, gue ngaku nggak ya? Oke guys, malam ini kalian istirahat ya, karena besok pagi jadwal kalian akan padat banget. Dan besok pagi kalian akan ada acara bakti sosial dengan anak yatim. Oke? Sekarang kamu harus tidur ya. Besok mau pergi ke tempatnya Astrid lagi. Ya. Tak ingin lagi membuatmu perih. Sadarkan aku dari mimpiku. Agas, aku hari ini senang banget deh. Hari ini kita pacaran. Dirinya ada di depan mataku. Sorry, Sa. Gue harus pulang. Capek gue. Tapi besok kita pacaran lagi ya. Jangan lupa jemput aku. Udah lah, Gas. Percuma banget kamu bete kayak gitu sama aku. Kamu tetap harus jadi cowok aku. Atau rekaman ini bakal aku sebarluasin ke semua orang. Tak ingin lagi membuatku perih. Sadarkan aku dari mimpiku.
Kamu kok belum tidur juga? Tidur. Tidur nggak? Tidur. Monyet dongo, Tarsan dongo. Dapatkanmu terus berlari, namun ku takut terjatuh lagi. Semakin ku kejar, semakin kau jauh, tak pernah letih untuk dapatkanmu. Terus berlari, namun ku takut terjatuh lagi. Kok gue belum normal juga sih? Emangnya gue gak tulus apa tadi pas nolongin Miss Mary? Ayo dong. Udah malam lagi. Gue harus tidur di mana? Gue tidur di masjid aja deh. Kayaknya gue kenal deh sama senyuman itu. Pasti lo mau bilang senyumannya mirip sama Adit. Ada kemungkinan gak sih Adit itu Kak Marcel? Siapa tahu aja dulu ada yang ketemu Marcel lalu ngangkat dia dan ganti namanya jadi Adit. Kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya gue inget banget dulu Adit pernah kasih lihat foto dia waktu masih bayi, waktu baru aja dilahirkan. Dan dia itu lagi digendong sama orang tuanya. Jadi ya pasti dia anaknya mereka. Lo yang sabar aja ya. Gue yakin kok suatu hari pasti lo akan ketemu lagi sama kakak lo. Yaudah, gue gerah banget mau mandi dulu. Bentar deh. Raka, Lisa punya semuanya. Kehangetan keluarga, pacar yang baik. Apa aku salah kalau aku ngerasain sedikit aja kebahagiaan yang dirasain Lisa? Katakan saja, jangan kau sembunyikan bila diriku. Rasanya tadi ada yang nelpon. Ada miss call sih. Imajinasi gue aja ya. Udah mandiin aja. Kayak nyenyak tidurnya mau. Ngapain sih deket sama tuh cowok? Pasti ini nggak bener. Gue bisa cari cara supaya Lisa nggak deket sama tuh cowok kurang ajar lagi. Tanpa dirimu menemani aku galau. Jangan katakan kisahmu saat ini, karena bisa sakiti hatiku. Karena aku pernah menjadi hatinya, meski Angel, dan aku yang tahu. Sepi hatiku, jiwaku. kamu yakin kamu mau kabur sama aku? Iya Lex, aku cinta sama kamu. Dengan aku sepi hariku tanpa. Aku serem banget kamu mau berkorban demi cinta kita. Sebaik kita pergi sebelum orang tua kamu tahu. Dasar anak durhaka! Kalian pasti celaka karena sudah melawan orang tua! Dasar monyet. Kenapa bukan monyet ini aja yang kamu bawa, Alex? Alex, saya tumpahin kamu menjadi monyet. Bukan
Tenang aja, Angel. Kita ini udah gede. Kita berhak nentuin masa depan kita sendiri. Kamu nggak perlu mikirin papa sama mama kamu. Menemani aku Kamu mau kan nikah sama aku? Angel. Angel. Angel, aku janji. Aku janji nggak akan kehilangan kamu kali ini. Aku janji, Angel. sepi hatiku, galau jiwaku. Sebenarnya apaan sih yang disembunyiin Citra? Dia sampai ketakutan gitu kemarin. Ih, siapa nih anak gendut? Jelek banget. Ngapain lo? Aduh, gue nyari handphone gue barusan gue taruh sini di mana ya? Itu kan handphone lo. Ah, iya aduh, kenapa gue bisa lupa sih? Apapun yang disembunyiin sama Citra, gue harus tahu. Persembahkan kalung ini kepadamu. Makasih my prince Agas. Lo lihat sendiri kan, Agas itu sayangnya sama gue, bukan sama monyet kayak lo. Nyebelin banget yang terlalu cantik lo. Jadi milikku. Oh, semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tak pernah letih ku dapatkanmu. Terus berlari, namun ku takut terjatuh lagi. Kamu jin? Iya. Kok jelek? Gak usah dibahas. Yang penting, kamu sudah menggosok lampu dan saya akan mengabulkan 3 permintaan. Oh, mungkinkah dirinya Oke. Permintaan pertama, aku mau si Shakira tuh cewek itu jauh dari Agas. Itu
saja permintaan. Kasih kabulkan. Permintaan pertama. Semakin kau jauh, tak pernah letih dapatkanmu. Terus berlari, namun ku takut. Permintaan kedua. Permintaan kedua, aku mau Agas nggak takut lagi kalau ngeliat aku jadi monyet. Beres. Permintaan dikabulkan. Sadarkan aku. Ya ampun Agas, kok Agas jadi monyet sih? Sesuai permintaan dong. Kalau Agas jadi monyet, Agas gak akan takut lagi dengan monyet. Bener gak? Ya nggak gini-gini juga kali. Kalau misalnya Agas jadi monyet, terus gue sama dia tuh pacarannya gimana? Aha. Itu permintaan ketiga. Permintaan dikabulkan. Yang penting sama-sama. Cantik. Semakin ku kejar, semakin kau jauh, tak pernah letih untuk dapatkanmu. Terus berlari, namun ku takut terjatuh lagi. Kamu monyet yang kemarin ya? Iya. Mendingan kamu cepat pergi, keburu dilihat orang-orang. Ya ampun, iya aku lupa. Tapi habis aku sholat, nanti kita ketemuan ya. Iya, makasih ya. Iya. Bu, gimana kondisi Neneng? Neneng masih belum sadar, Jamal. Neng? Bu, kenapa ini teh gelap? Lampunya dimatiin ya, Bu? Neng, di sini nggak gelap. Lampunya juga nyala terang banget. Kenapa nenek tuh nggak bisa lihat apa-apa, Bu? Ma, Bu, nenek teh kenapa, Bu? Nenek teh kenapa? Neng, Tenang, Neng. tenang ya, Neng. Ayo, dulu, pergi. Tenang. Iya, sabar. Kenapa, Bu? Neneng yang tenang ya, jangan nangis lagi. Dok, kenapa penglihatan Neneng teh gelap? Tapi Neneng nggak bisa ngeliat keliling Neneng. Dokter, Ibu. Begini, Neng. Benturan sewaktu kecelakaan itu membuat mata Neneng mengalami kebutaan. Astagfirullahaladzim, Neneng tak buta lagi, Dok. Ibu, kenapa Neneng buta lagi? Ibu tuh di mana? Ibu. Tenang, Neng. Dok, ada nggak cara biar Neneng bisa sembuh lagi? Ada, dengan cara operasi. Tapi biayanya sangat mahal. Tidak bisa ditutupi dengan kartu sehat. Neneng nggak akan buta kalau bukan gara-gara Dinda. Dinda harus tanggung jawab. Nyonya belum tidur ya? Nggak bisa tidur, Bi. Dinda nggak pulang semalam. Saya bingung saya harus cari kemana lagi. Dia bilang dia lagi ada masalah. Mana ya? Atau mungkin Dinda ke rumahnya Pak Hamdan ya, Nyonya? Saya belum bisa ke sana. Coba tolong panggilin Pak Hamdan ya. Iya, Nyonya. Saat kau katakan Jamal, Dinda nginep di rumah kamu nggak semalam? Loh, saya justru kesini mau nyariin Dinda. Emang Dinda belum pulang, Bu Clara? Dia nggak pulang semalam. Dia bilang dia mesti menyelesaikan sebuah masalah. Saya nggak tahu masalah apa. Dia bilang dia nggak bisa pulang dulu katanya.
Jangan-jangan Dinda kabur karena Neneng kecelakaan lagi. Kamu kesini mau ketemu Dinda? Ada perlu apa sama dia? Aye nggak boleh bilang. Aye nggak mau terlalu bikin susah Bu Clara. Nggak ada apa-apa Bu. Aye cuma pengen ngobrol-ngobrol aja sama Dinda, udah lama nggak ketemu, kangen. Oh gitu. Aduh, mudah-mudahan nggak ada apa-apa deh sama Dinda. Jamal, saya tinggal dulu sebentar ya, saya mau siap-siap ke kantor ya. Yuk. Bibi juga masih. Kalau Dinda nggak ada, Aye minta bantuan ke siapa dong? Ya Allah, bantu hamba ya Allah. Bantu hamba cari jalan keluar ini ya Allah. Ya, jalan-jalan yuk. Kan kita udah lama gak jalan-jalan. Tahu nggak? Tadi siang itu kakak gue bilang kalau nanti ada baksos di pemilihan Miss Jakarta sama anak yatim piatu gitu, kita kesana yuk. Buat baksos? Aduh, my God. Ngapain ke baksos? Mendingan tuh ya hang out, ke mall, shopping, kemana kayak ke toilet kayak baksos. Hai anak-anak semuanya. Ayo Om. Nanti kalian kan mau pergi ke sana. Jangan lupa kaos ini harus dipakai ya. Oh. Ya Om, buat saya mana Om? Pakai ya. Ya, makasih Om. Jangan lupa ya. Pakai kaosnya. Siap Om. Ayo. Ayo. Agas. Oh, ya. Agas ngapain ada di sini? Kenalin, Agas yang baru, ini pacar gue. Tunggu, semua berhenti ngomong. Sa, lu pakai pelet ya? Kok bisa ngegait Agas? Ya bisa lah. Cara gue lebih cantik dan lebih famous dari si Dinda. Udah, sekarang cabut yuk. Nanti telat lagi. Gas, gandeng. Bang duduk nih. Iya, silakan. Kerja apa ya? Kumpulin uang buat bantuin Neneng. Mas, kayak kurang nggak ini? Itu kan kakak yang begitu ngebantuin Neneng biar bisa ngeliat lagi. Jangan-jangan dia bisa ngebantuin Neneng lagi. Coba ya, Kakak. Jamal, ngapain di sini, Mal? Itu Kak. Gimana ya? Kenapa sih, Mal? Hah? Kayaknya lagi kayak orang bingung deh kamu. Jadi gini Kak, waktu itu yang bantuin Neneng operasi mata itu yayasan kakak kan? Iya. Terus? Neneng tuh buta lagi Kak, gara-gara kecelakaan. Ya, kira-kira bisa ngebantu lagi nggak Kak? Gimana ya, Mal? Sebenarnya yayasan tersebut udah punya peraturan sih. Jadi kalau orang yang udah pernah dioperasi satu kali, dia nggak bisa dioperasi lagi, Bang. Itu ya Kak. Kira-kira kerja apa ya Kak? Cari duit gitu buat bantuin Neneng Kak. Sorry banget ya, Mal. Untuk sementara waktu ini, kakak belum bisa bantu. Ya udah Kak, makasih Kak. Ya, Bang, makasih. Ya, Sama duluan ya, Bang. Iya. Nanti jalan Kak. Sepi hatiku, galau jiwaku. Monyet. Kok monyet tadi nggak ada ya? Apa dia udah pergi? Hei, aku di sini. Kamu ngapain di atas? Aku takut ada orang. Nanti ngeliat aku takut lagi. Makanya aku ngumpet di atas. Bentar ya, aku turun ya. Ya.
kamu lincah juga. Kita udah berapa kali ketemu, tapi kita belum kenalan. Nama kamu siapa? Nama aku Moncan. Monyet cantik. Oh iya, kok orang-orang di masjid itu ikutin apa kata kamu sih? Emang kamu siapa sih? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya hamba Allah yang mencoba mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Oh iya, kamu udah melakukan kebaikan kan? Iya, tapi aku belum juga berubah. Aku juga nggak tahu kenapa. Mungkin kamu kurang tulus saat melakukan kebaikan. Kalau melakukan kebaikan, harus tulus dan ikhlas. Jangan mengharapkan dapat imbalan atau pamrih dari orang lain. Jangan hanya karena kamu ingin menjadi normal, kamu baru melakukan kebaikan. Ayahku bilang, kalau di dalam hidupnya selalu melakukan kebaikan, pasti akan penuh berkah dan dijauhkan daripada celaka dan kutukan. Apa yang akan kau tanam, itu yang akan kau tuai. Seperti firman Allah, surat Al-Kasyas ayat 84. Dengan arti, barang siapa yang membawa kebaikan, maka pantas saja mendapatkan pahala yang lebih banyak dari kebaikan itu. Dan barang siapa yang datang membawa kejahatan, maka tidaklah diberi pembalasan kepada orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan itu, melainkan seimbang dengan apa yang dahulu mereka kerjakan. Dengan begitu aku yakin Monca akan kembali normal untuk selamanya. Sebagai langkah awal, aku akan meminta kamu untuk melakukan kebaikan. Pertama-tama, kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Esa. Coba, kapan terakhir kali kamu salat? Salat ya? Kayaknya lebaran tahun kemarin deh. Udah, kamu sholatnya yang rajin aja. Sama jangan lupa puasa Senin Kamis, agar doa kamu dikabulkan. Puasa itu kan gak cuma menahan lapar, tapi menahan emosi juga. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 184. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permintaan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Abizar! Yaudah Monca, aku harus balik dulu. Mau belajar soalnya. Iya. Makasih ya. Ya. Abizar, kamu dari mana aja sih? Pulang yuk. Gue pernah lihat itu cowok. Tapi di mana ya? Oh, apa jangan-jangan dia anggota boyband Kobo Junior? Ah, enggak ah. Bukan deh kayaknya. Siapa ya? Astaga, dia kan anaknya almarhum Uje. Pantesan bijak banget. Duh, malu banget gue ketahuan jarang sholat. Ya udahlah ya, mau dimainin lagi. Apa yang di sini? Ini nggak lagi karantina. Kalau gue sih udah jelas. Gue fotografernya. Gue mau izin. Gue mau ketemu sebentar sama Lisa. Kenapa sih? Kayaknya masalah banget buat lo. Percuma. Lo gak bakal dapet izin juga. Bener tuh kata Alex. Lo gak akan ketemu Lisa ataupun peserta yang lain. Jangankan pacar, orang tua aja gak boleh masuk. Yang bisa masuk itu panitia atau kru yang ikut dalam Miss Jakarta itu. Ngerti? Udah yuk pada masuk. Mana ya cara supaya gue bisa masuk ke dalam? Enak banget. Beberapa hari ini nggak berubah jadi monyet. Kayaknya hidup tuh tenang banget. Angel. Kok lo manggil gue Angel mulu sih? Gue udah bilang, nama gue tuh Lisa, bukan Angel. Habis. Lo mirip banget sih, Lis.
Iya sih mirip. Terus dia sekarang kemana? Angel, maafin aku. Gara-gara aku, kamu harus pergi lebih dulu. Tapi aku janji akan selalu setia sama kamu, Angel. Dimana tambahkan hati yang ku cari selama ini, kemanakah akan ku cari? Lo kenapa? Kok pertanyaan gue nggak dijawab? Angel kemana? Dia udah meninggal. Oh, sorry. Iya, sorry ya. Yang sabar ya. Kak? Udah, Lis, aku udah lihat semuanya barusan. Pantes saja perasaan aku gak enak dari semalam. Enggak, Raka. Tadi kamu salah lihat. Kamu tuh salah sangka. Ini semua nggak seperti yang kamu pikir. Kamu percaya kan sama aku? Aku percaya kok sama kamu. Gue tahu ternyata Maureen juga suka sama Raka. Halo dong, sekarang kalian rapi-rapi ya. Sebentar lagi kita bakal berangkat, oke? Kamu ngapain kamu masih di sini? Udah pergi sana. Aku duluan deh. Yang ku cari selama ini, kemanakah? Gimana ya? Gimana caranya tuh si Neneng supaya suka sama gua? Kurang ganteng apa coba gua? Ini gara-gara si Jamal nih. Coba kalau nggak ada dia, gua bisa jadian. Mal. Oh, ini balasannya gara-gara lu selalu deketin Neneng. Gun, tolongin aja Gun. Tolongin aja Gun. Kok minta tolong sih? Kan seharusnya lu marah sama gua. Gun, makanya tolongin aja Gun. Tolongin apaan? Neneng Gun. Neneng kenapa, Mal? Neneng sakit, Gun. Dia mau dioperasi. Dia bisa buta lagi gara-gara kecelakaan, Gun. Tapi dia sekarang nggak punya uang, Gun. Neneng buta gara-gara kecelakaan. Gua harus cari duit buat biaya operasi Neneng. Itu satu-satunya cara biar Neneng utang budi dan mau sama gua. Uangnya dari mana ya? Gua coba dulu ya. Sholat, tapi gimana bisa sholat kalau keadaan gue masih kayak gini? Mukena gue di rumah masih bagus banget, gara-gara gue jarang sholat. Gimana ya? Aduh, ya Allah, beri
Berikanlah hamba kekuatan ya Allah untuk menjalankan cobaan ini. Berikanlah hamba jalan keluar ya Allah. Hamba bingung. Kalau memang cobaan ini memang hamba harus jalani, berikanlah hamba kekuatan ya Allah. Kekuatan untuk menjalani ini semua. Berikanlah hamba jalan keluar. Hamba mohon ya Allah. Amin ya. Katakan saja, jangan kau sembunyikan. Bila diriku Ngapain lu dia manggil gua tadi? Ternyata kita senasib ya. Iya. sudah di hatimu, meski sekedar memiliki hatimu. Jangan-jangan zaman sekarang banyak sekali orang yang berdosa. Makanya mereka dikutuk menjadi monyet. Kedua monyet ini beda sama Monca. Jamal, itu kamu ya? Iya Neng, iya. Kayaknya tuh percuma deh. Aku berbuat baik. Kamu jangan putus asa dalam melakukan kebaikan. Aku tuh udah berdoa, udah mohon kepada Allah. Tapi mana? Sampai sekarang aku belum juga tuh berubah normal. Gimana kalau kamu berusaha untuk melakukan kebaikan yang kedua? Jadikan